Terima kasih buat kehadiran semua di sini. Para pimpinan OPD yang hadir, camat, kepala desa, Kapolsek, dan seluruh tokoh yang hadir di tempat ini. Kita bersyukur bahwa hari ini kita berkumpul di sini untuk menandai sebuah perjalanan sejarah baru di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumau ini. Berdirinya akomodasi di tempat ini tentunya sebagai alat melatih, baik melatih Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, melatih Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ada pariwisata tidak? Ada. Mana ada? Melatih camat, polsek, melatih seluruh tokoh, melatih anak sekolah untuk bagaimana memperkenalkan diri, melatih diri apa itu hospitality, pelayanan. Jadi itu dulu, hospitality, melayani. Ini melatih, melayani orang lain dengan standar dan kualitas pelayanan yang baik. Jadi ini tempat candra di muka latihan buat pariwisata di Pulau Semau. Kalau lihat dari bentuknya, ini baru mulai nama juga latihan. Ini bangunan forecast saya 2 tahun kita ganti atap. Kira-kira begitu ya. Sepakat begitu ya. Jadi ini latihan. Namanya latihan pasti ada bodoh-bodoh, salah-salah. Nama juga latihan. Ya nanti dalam perjalanan latihan sudah harus sempurna. Jadi kalau Mama Provinsi ini mau melakukan lagi tahun depan 7 atau kapanpun atau beri berapa, sudah sempurna. Karena itu tidak boleh bikin dulu sampai yang 7 ini jadi betul. Jadi akomodasinya sudah ada. Kita bersyukur hari ini kita menjadi pelaku sejarah untuk melihat sebuah perjalanan sejarah pariwisata, bukan para wisata, pariwisata. Wakil Bupati jadinya para wisata, pariwisata. Sebuah perjalanan wisata, turisme, perjalanan sejarah turisme di Nusa Tenggara Timur khususnya di Pulau Semau, bahwa kita mendirikan sebuah tempat untuk melatih orang bagaimana cara mengerjakan pelayanan kepada masyarakat. Nah itu saya harapkan ini tidak boleh kita berhenti pada saat habis selesai diresmikan lalu dia berhenti dan stop. Ini ciri khas pemerintah. Ciri khas dari pemerintah. Hobi membangun, tidak pernah hobi untuk memelihara. Termasuk menanam ada, mati panen kita tahu. Nanam ikan, taruh ikan ada, jadi atau tidak kita tahu. Begitu juga cottage. Kita mempunyai aset yang banyak di Nusa Tenggara Timur. Tetapi aset-aset itu setelah dibangun, aset itu menjadi bangkit tempat tinggal hantu di dalam. Saya tidak inginkan setelah saya resmikan ini, tempat ini tempat hantu, para hantu hidup di sini. Tapi harus memperkenalkan sebuah budaya peradaban baru, peradaban hospitality, peradaban pelayanan kepada masyarakat tempat ini, sehingga kalau orang datang di Liman Beach, Pantai Liman, orang akan tahu bahwa kalau kamu di sana datang dilayani dengan baik, diterima dengan baik, dengan seluruh atraksi yang dimiliki, termasuk atraksi alam yang Tuhan Allah telah ciptakan buat kita begitu indah, lalu dilanjutkan oleh seluruh atraksi-atraksi budaya yang dimiliki oleh orang di Pulau Semau ini. Tentunya tantangan kita pasti masih banyak. Sumber daya manusia untuk mengolah tempat ini. Para dinas harus meyakinkan bahwa tempat ini mampu dikelola dengan baik. Orang-orang mampu hadir di sini, makan yang enak. Ada chef yang siap untuk menjalankan tugasnya dengan baik di sini. Ada yang bisa membersihkan tempat tidur dengan baik. Dan pelan-pelan
kita mempunyai taman yang baik di sini, yang indah. Saya lihat tadi dalam perjalanan saya lihat di sini sudah ditumpuk pasir yang baik, ditata dengan benar, sehingga tempat ini menjadi indah yang baik, taman yang baik, tempat parkir yang baik, teratur dengan benar. Mungkin parkir tidak akan lagi di dalam sini, karena ini tempat pelatihan, sekalian melatih dan juga belajar untuk mencari uang dengan cara turisme, dengan cara pariwisata. Kekurangan-kekurangan kita tahu masih banyak, antara lain infrastrukturnya masih buruk. Maka tentunya ini harus menjadi perhatian baik kabupaten maupun provinsi kalau tempat ini mau bertumbuh. Yang kedua, transportasi juga harus dipertimbangkan dengan baik agar terjadi mudah accessibility orang datang ke tempat ini. Tidak mungkin bangun di tempat ini, jalannya tetap rusak seperti itu, transportasi dia tidak jelas, tidak desain, harus didesain kelanjutan. Maka spot ini menjadi spot latihan, tetapi pemerintah bertanggung jawab, khususnya Kabupaten Kupang harus terpanggil serius karena ini bukan milik provinsi, ini milik rakyat Kabupaten Kupang yang uangnya datang dari anggaran pemerintah provinsi. Nah, itu mindset yang dirubah. Jangan kita bangun sesuatu lalu bilang ini punya provinsi, ini punya kabupaten, ini itu mindset tahun 1250 sebelum Masehi. Nah itu boleh. Tapi kalau sekarang sudah berubah, siapapun uang dari manapun selama asetnya ada di sebuah kabupaten, maka itu menjadi tanggung jawab kabupaten bersama-sama dengan rakyat untuk membuat tempat ini menjadi maju karena manfaatnya untuk rakyat. Saya melarang ada PAD dari tempat ini. Yang ditanyakan pertama berapa ekonomi masyarakat tumbuh hari ini? Begitu ada tempat ini, berapa ekonomi masyarakat tumbuh? Nah, baru keduanya setelah pertumbuhan ekonomi menuju kepada PAD. Jangan dibalik. PAD ada, ekonomi masyarakat mati. Nah, ini cara berpikir yang keliru. Pemerintah selalu bukan mengajar PAD. Tugas pemerintah bukan mengajar PAD. Tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Maka ekonominya harus dihitung. Berapa pertumbuhan ekonomi di sini? Bagaimana peternakannya? Bagaimana perikanannya? Bagaimana pertaniannya? Itu supply chain-nya di sini. Jadi kalau dengar ada yang tanam bawang di sini, tanam sayur, bagaimana disiapkan yang baik? Lanjut dalam perjalanan. Setelah infrastrukturnya jadi, transportasi berjalan dengan baik, maka lanjut kepada masyarakat dan pemerintah juga aware, pemahaman, tahu cara terima orang, tahu cara buang sampah, jangan di rumah buang sembarangan, maka tempat ini jadi tempat rusak. Jangan isap rokok, buang sembarangan. Itu kalau dulu belum ada tempat ini. Kalau sekarang masuk tempat ini, isap rokok, tahu begitu buang tempatnya sudah disiapkan, akan ada tempat-tempat sampah di sini. Maka di tempat-tempat sampah disiapkan, lopo-lopo seperti itu selalu ada tempat sampah di situ. Yang buang sembarang denda 500.000 rupiah. Nanti di sini bikin. Buang sembarang, buang saja. Boleh buang asal bayar 500.000. Kalau tidak bayar, kasih masuk di kepala desa. Mana kepala desa itu tuan? Mana? Ha. Kamu nanti di situ kepala desa itu ada kamar satu khusus untuk orang buang sampah sembarang. Kunci di situ. 2 bulan baru keluar. Kalau tanya orang tanya ada polisi tanya perintah gubernur. Tanya gubernur sendiri. Nah begitu. Karena supaya apa? Kita tertib. Kebersihan menjadi alat mutlak, syarat mutlak dari sebuah pariwisata. Kalau kita hari ini resmikan status begini, kantong plastik di mana-mana, sampah plastik di mana-mana, Pak Tinus sudah bersih belum yang pada yang saya bilang itu? Sudah. Ah, bagus sekali. Cocok ini memang Mr. Tinus Topele merangkap dia punya apa namanya itu homestay apa itu barat tidak laku di sini. Sudah panas begitu, taruh saya ini orang mendidih di dalam. Tapi Tinus Topele adalah tokoh penggerak yang hadir di sini sebagai orang yang dipercaya gubernur untuk bertanggung jawab mengatur agar ini tidak boleh mati. Kebersihannya termasuk naik ke atas Bukit Liban dilarang pakai motor atau kendaraan beroda 2, roda 4, dilarang. Mulai sekarang sudah dibuat sudah dilarang kepala desa, camat, larang. Nah, jangan sampai camat juga naik situ pakai motor. Saya dapat saya tenang di motor-motornya terus. Jadi
dilarang. Kenapa? Karena tempat itu sangat indah, dan kalau dengan kendaraan berat terus ke atas, abrasi dan rusak gunungnya. Nah, kita akan rapikan pelan-pelan, gunung itu kita akan rapikan dengan benar. Bila ini dikerjakan dengan baik, bersih, bagus, maka pasti pertumbuhan ekonomi datang dari kelapa mudanya ada laku, madu batu laku, mangga udangnya laku, dia punya kelor laku, dia punya telur ayam laku, ayamnya laku, dia punya babi laku, sapi laku. Nah, ini omong ini kepala dinas peternakan nanti tanggung jawab. Ada asisten 3 di sini, tanggung jawab sudah. Jadi yang kita omong ini ada pesannya di sini. Perikanan, nah, perikanan ada tidak? Nah, ini bagaimana ikan orang memakai ikan di sini? Bagaimana pool box di sini bisa simpan yang baik supaya nelayan dapat ikan tidak rusak, ikannya tetap baik sampai dengan restorannya orang datang dan minta pun ikan dalam keadaan baik. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Harus ada, kalau tidak ada kas berdiri begini, saya pastikan tahun depan hancur. Pasti. Infrastruktur tidak jadi, perhubungan antar transportasi tidak jadi, supply chain-nya, makan tidak ada, sayur tidak ada, cabai tidak ada, telur tidak ada, ayam tidak ada, babi tidak ada, sapi tidak ada, kambing tidak ada, aman. Chefnya, tukang masak tidak ada. Orang datang terima sini tidak dilatih, muka makin kelam terus, muka tidak pernah senyum, itu mati, terlalu mati. Nah ini contoh latihan. Jadi kita pikir tempat ini ya walaupun darurat militer, tapi ya udah kita terima saja. Nanti kita harapkan ke depan perlahan-lahan tempat ini menjadi kekuatan. Karena mulai pelan-pelan ini akan menjadi bagian yang akan terus berkembang. Apalagi Liman hari ini sudah masuk salah satu destinasi unggulan untuk pemilihan destinasi terbaik yang masuk dalam 20 besar secara nasional. Wonderful Indonesia. Jadi salah satu yang masuk baru adalah Liman, Pantai Liman Semau. Kalau nanti Pantai Liman mau dapat atau tidak, tapi minimal kalau sudah masuk sampai level itu, artinya dunia atau minimal Indonesia sudah melihat Pantai Liman sebagai salah satu destinasi baru yang dikunjungi. Nah ini momentum. Karena itu saya harapkan kita harus mulai untuk menjadi manusia-manusia yang berperilaku modern dan maju, berperilaku manusia-manusia unggul, berperilaku manusia-manusia yang mampu mengkontribusi segala macam produktivitas untuk masyarakat. Nah, itu kalau bisa kita lakukan itu, dimanapun kita berada, kita tetap terhormat. Terhormat seorang manusia bukan jabatannya, bukan jabatan. Terhormat seorang manusia karena karyanya, bukan karena jabatan. Orang mau jadi RT sekalipun, tapi kalau dia punya karya yang hebat, dia lebih terhormat dari seorang gubernur. Kalau seorang gubernur yang tanganga, bupati yang tanganga, dulu mata molotov tidak pernah kerja bapak, hanya terputar di kantor situ sas, mau terputar hanya di kepala dinas, itu bupati yang sepanjang dia hidup, dia tidak pernah diingat dan dilupakan. Hari ini dia berarti orang tanya, bupati siapa yang nama ya? Lupa. Sama juga dengan gubernur. Kalau gubernurnya hanya kerja tanganga terus di kantor, duduk tanda tangan surat tidak pernah kemana-mana, tidak berubah, maka begitu dia berarti orang lupa. Dan itulah sebenarnya tanggung jawab manusia pemimpin. Ciri khas manusia pemimpin itu dia punya sifat Tuhan di dalam dirinya. Sifat Tuhan di dalam seorang pemimpin. Apa itu? Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu ciri khas seorang pemimpin. Jadi kalau itu tidak ada dalam diri seorang, dia bukan pemimpin. Kebetulan orang lain siap taruh dia di sini, tapi itu dia bukan pemimpin. Nah, ini tantangan kita di Nusa Tenggara Timur. Kita harus mampu menghadirkan sesuatu yang tidak pernah terlihat. Hari ini tidak pernah ada potes di sini, sekarang ada potes. Walaupun kepala dinas mulai belajar, potes di sini, di tempat lain dibuat. Ini akan membuat kita maju, pelan-pelan kita maju untuk belajar. Kedua, lanjut bahasa Inggris. Di tempat ini tidak boleh kalau saya datang ngomong bahasa Helong atau bahasa desa. Bahasa Inggris. Mulai. Jadi mulai bikin program. Anak-anak yang kita kirim ke Griffith, mereka di persegmen kita siapkan sini masuk. Biaya mereka
mereka ada di sini minimal 2 orang. Setiap hari komunikasi dengan dia. Apa desa? Mana teman desa itu Tuhan? Nah, dia punya tugas seluruh di sini belajar juga bahasa Inggris. Saya datang lagi 6 bulan, tahu dengan saya ngomong bahasa Inggris. Itu pas buat kamu. Tidak bisa tidak. Karena ini tempat tidak mungkin tidak. Kamu pasti harus berbahasa Inggris. Tidak mungkin tidak lagi.